Istana Merdeka di Jakarta menjadi tempat pertemuan penting pada 28 Mei 2025. Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pembicaraan membahas berbagai isu bilateral dan internasional, dengan Palestina sebagai fokus utama. Kedua pemimpin mengakui betapa seriusnya situasi ini. Mereka mencari cara untuk bekerja sama dan saling memahami. Agenda utama adalah krisis yang sedang terjadi di Palestina. Prancis menyampaikan keprihatinan mendalamnya terkait konflik tersebut. Para pemimpin bertujuan mencari kesamaan pandangan untuk bertindak. Pertemuan ini merupakan langkah nyata untuk mengatasi masalah global yang penting. Pemilihan Jakarta menekankan peran Indonesia dalam memperjuangkan keadilan. Kunjungan Presiden Macron menunjukkan pentingnya kemitraan ini. Kedua negara berusaha menggunakan pengaruh mereka untuk perdamaian. Diskusi ini meletakkan dasar untuk kerjasama di masa depan. Presiden Prabowo menyampaikan dengan jelas sikap Indonesia yang berprinsip. Keselarasan pandangan kedua negara berpengaruh ini sangat penting. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan kuat Indonesia untuk Palestina. Dukungan ini adalah untuk kemerdekaan penuh negara Palestina. Ini adalah landasan penting kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia memandang status negara Palestina sebagai hak yang tidak bisa diganggu-gugat. Presiden menekankan hal ini saat konferensi pers bersama. Konsep solusi dua negara menjadi inti pernyataan Presiden Prabowo. Beliau menekankan bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh. Israel yang aman dan Palestina yang merdeka hidup berdampingan. Solusi ini menjanjikan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan itu. Indonesia sangat percaya pada kerangka kerja yang diakui dunia ini. Presiden mendesak semua pihak untuk berkomitmen pada visi ini. Perjuangan Indonesia untuk Palestina sudah mengakar kuat. Ini berasal dari amanat konstitusi untuk menentang penjajahan. Masalah Palestina adalah soal hak asasi manusia dan hukum internasional. Indonesia akan terus memperjuangkan hal ini tanpa henti. Ada kesamaan pandangan yang penting antara Indonesia dan Prancis. Kedua negara menyatakan keprihatinan besar atas situasi di Gaza. Mereka bersama-sama mendesak militer Israel untuk menghentikan operasinya. Kekerasan yang terus terjadi di Gaza dianggap tidak dapat diterima. Gencatan senjata sangat dibutuhkan untuk mencegah lebih banyak korban jiwa. Selain menghentikan aksi militer, akses kemanusiaan sangatlah penting. Indonesia dan Prancis dengan tegas menuntut Israel membuka semua jalur perbatasan. Gaza membutuhkan akses tanpa batas untuk bantuan kemanusiaan. Kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan obat-obatan harus bisa masuk dengan lancar. Menghalangi pengiriman bantuan memperburuk penderitaan orang-orang tak berdosa. Kedua presiden menekankan kewajiban moral dan hukum. Semua pihak harus memastikan bantuan sampai kepada mereka yang sangat membutuhkan. Perlindungan warga sipil menjadi tema utama dalam pernyataan bersama mereka. Sikap bersama Prancis-Indonesia ini mengirimkan pesan yang kuat. Seruan bersama mereka bertujuan untuk mendorong tekanan internasional yang lebih luas. Presiden Prabowo menyoroti kesiapan Indonesia untuk tindakan lebih lanjut. Beliau mengumumkan bahwa Indonesia siap menambah kontribusinya. Ini termasuk mengirim lebih banyak pasukan penjaga perdamaian ke daerah rawan konflik. Komitmen ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam keamanan global. Indonesia punya sejarah panjang dan dihormati dalam menjaga perdamaian. Prajuritnya dikenal profesional dan berdedikasi. Tawaran ini adalah langkah nyata untuk menciptakan stabilitas. Saat ini, Indonesia adalah penyumbang besar untuk pasukan perdamaian PBB. Pasukan Indonesia dalam jumlah besar bertugas di UNIFIL, pasukan sementara PBB di Lebanon. Kehadiran mereka membantu menjaga ketenangan dan mencegah memburuknya situasi. Keputusan untuk kemungkinan mengirim lebih banyak pasukan penjaga perdamaian mencerminkan pemahaman mendalam akan rumitnya masalah. Janji untuk meningkatkan upaya menjaga perdamaian ini sangat penting. Sikap Indonesia terhadap Palestina adalah ciri khas kebijakan luar negerinya. Presiden Prabowo menekankan hal ini dalam diskusinya. Beliau selalu menggarisbawahi pandangan Indonesia tentang kemerdekaan Palestina. Konsistensi ini membuat Indonesia dihormati di dunia internasional. Untuk menunjukkan komitmen ini lebih lanjut, Indonesia mendukung inisiatif baru. Presiden Prabowo menyambut baik rencana Prancis dan Arab Saudi.
Kedua negara ini berencana menjadi tuan rumah bersama konferensi tingkat tinggi pada Juni 2025. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan solusi dua negara. Dukungan Indonesia memberi bobot penting pada upaya ini. Kerjasama dengan negara-negara seperti Prancis dan Arab Saudi sangatlah penting. Indonesia menyumbangkan suara kuatnya dari dunia Muslim. Pada akhirnya, upaya Indonesia didorong oleh keyakinan mendalam akan keadilan, kedaulatan, dan perdamaian abadi.